wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lemak pada bahan pangan dengan anggota Sarima Saharani, Salsa Askina Putri, Winda Ayu, Astuti Ningtyas, dan Radian Setia Prabowo. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian lemak, yang kedua fungsi lemak, ketiga klasifikasi lemak, keempat lemak pada sistem pangan, dan aspek kesehatan lemak. Ya, di sini pengertian lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun dari gliserol dan asam lemak, berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lanjut. Nah, langsung ke klasifikasi lemak. Lemak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain panjang rantai karbon, tingkat kejenuhan, asal, sifat fisik, serta fungsi biologisnya. Klasifikasi ini membantu memahami karakteristik dan peran lemak dalam tubuh maupun bahan pangan. Lanjut. Nah, yang pertama ini adalah jenis klasifikasi lemak yang berdasarkan panjang rantai karbon. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah short, terus yang kedua medium, ketiga long, keempatnya very long. Yang pertama ini, yang short ini, itu terdiri dari 2-4 atom C, mudah larut air, hasil fermentasi serta serat usus, asam asetat, proponoat, butirat. Yang kedua 6-12 atom. Yang kedua yang medium 6-12 atom C, ada di minyak kelapa atau sawit, diserap cepat tanpa empedu. Yang ketiga yang long 14-18 atom C, banyak pada lemak hewani atau nabati, padat di suhu ruang. Dan yang keempat, very long, 18 atom C, ditemukan pada jaringan saraf. Lanjut. Yang ini yang jenis yang kedua berdasarkan derajat kejenuhannya. Yang pertama ada asam lemak jenuh, yang kedua ada asam lemak tak jenuh tunggal, dan yang ketiga asam lemak tak jenuh ganda. Yang asam lemak tak jenuh tunggal terdiri dari 2 ciri, yaitu tidak memiliki ikatan rangkap, padat di suhu ruang, stabil terhadap panas. Kedua, ditemukan pada mentega, daging merah, dan keju. Contohnya asam laurat, palmitat, yang kedua asam lemak tak jenuh tunggal. Itu ada satu ciri-cirinya, satu ikat rangkap cair pada suhu kamar, menurunkan kolesterol dan LDL. Contohnya asam oilat, astagfirullahaladzim. Yang contohnya yaitu minyak zaitun dan alpukat. Yang ketiga, asam lemak tak jenuh ganda. Ciri-ciri yang pertama yaitu 2 atau lebih ikatan rangkap. Yang kedua termasuk lemak esensial. Yang ketiga asam linoleat. Yang keempat atau omega 6. Yang keempat asam linoleat, nelat, lenat,
atau omega 3 tidak dapat diproduksi tubuh, berperan penting dalam fungsi otak, sistem imun, dan kesehatan jantung. Lanjut. Baik, yang selanjutnya ini ada fungsi lemak bagi tubuh. Nah, yang pertama itu fungsi lemak sebagai pelindung dari suhu rendah. Nah, jadi lemak di bawah kulit kita itu membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Jadi, kalau semisal cuacanya lagi dingin, nah lemak ini akan bekerja seperti isolasi yang akan menahan panas tubuh supaya tidak cepat hilang. Dengan begitu, tubuh kita itu bisa bertahan dari suhu yang ekstrim. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selain sebagai pelindung, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin. Nah, ada beberapa vitamin yang hanya bisa diserap tubuh jika ada lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kalau kita kekurangan lemak, maka penyerapan vitamin-vitamin ini tuh akan terganggu. Padahal kan vitamin ini penting untuk kesehatan mata, tulang, kulit, dan juga pembekuan darah. Next. Selanjutnya. Untuk fungsi yang ketiga, ini lemak sebagai bahan penyusun vitamin dan hormon. Lemak berperan dalam pembentukan hormon, steroid, dan prostaglandin yang penting untuk metabolisme dan pertumbuhan. Yang keempat, sebagai pelindung organ vital. Jadi selain melindungi dari suhu, lemak juga itu berfungsi sebagai melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Misalnya jantung, ginjal, dan hati. Nah, semua organ ini dilapisi oleh bantalan lemak. Jadi, lapisan ini itu bekerja sebagai peredam benturan. Jadi, organ kita itu tidak langsung rusak kalau semisalnya ada tekanan dari luar. Bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya organ penting kita ini nggak punya perlindungan, pasti akan rentan terhadap kerusakan. Yang kelima ini lemak sebagai energi tinggi. Lemak ini menghasilkan energi paling tinggi dan menjadikannya cadangan saat tubuh kekurangan energi dan dari sumber lain. Jadi misalnya kalau kita lagi puasa atau lagi melakukan aktivitas berat, nah lemak ini bisa jadi cadangan energi yang sangat berguna. Jadi misalnya tubuh kita kekurangan energi dari makanan. Nah, maka lemak ini akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Next. Yang keenam, ini fungsi lemak sebagai penyusun asam folat pada empedu. Nah, kolesterol dalam lemak ini digunakan untuk membentuk asam empedu yang berfungsi untuk menyerap dan mencerna dan menyerap lemak. Yang ketujuh ini ada fungsi lemak sebagai menahan rasa lapar. Lemak di tubuh kita itu juga berfungsi untuk menahan lapar. Karena makanan yang mengandung lemak akan dicerna lebih lambat.
sehingga perut kita terasa kenyang lebih lama. Jadi dibandingkan makanan tanpa lemak, makanan yang berlemak ini bisa membantu kita menunda rasa lapar yang cepat muncul. Dan yang terakhir ini fungsi lemak sebagai penyusun membran sel. Fosfolipid dan kolesterol yang berasal dari lemak membentuk lapisan pelindung pada setiap sel tubuh kita. Lapisan ini menjaga sel tetap stabil, fleksibel, dan mampu mengatur keluar masuknya zat. Jadi tanpa adanya membran yang baik, sel tidak bisa bekerja dengan normal. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada lemak dalam sistem pangan. Next. Next. Nah, lemak sendiri kan ialah komponen makanan yang penting sebagai sumber energi dan juga fungsi biologis. Sebelumnya Salsa. Nah, tetapi konsumsi lemak yang tidak terkontrol tentunya juga terutama pada lemak tidak sehat ini dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan juga diabetes tipe 2. Oleh karena itu, pemilihan sumber lemak ini dan pengendalian asupan juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Next. Next, Salsa. Nah, selanjutnya ini ada sumber lemak dan proses pengolahan. Ada 4 poin. Yang pertama di sini ada lemak nabati. Nah, lemak nabati sendiri ialah lemak yang berasal dari tumbuhan dan mempunyai manfaat bagi tubuh manusia. Nah, lemak nabati ini juga berguna untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit jantung. Nah, contohnya dari lemak nabati yakni ada minyak nabati, alpukat, kedelai, kelapa, dan lain-lain. Lemak nabati ini berbeda dengan lemak jenuh dan lemak trans yang justru dapat meningkatkan jumlah kolesterol jahat dalam darah serta memicu munculnya sejumlah penyakit. Untuk yang selanjutnya ada produk susu. Nah, sumber utama lemak dalam produk susu sendiri ialah lemak susu alami dari hewan perah yang terdapat dalam berbagai bentuk seperti susu murni, keju, mentega, dan juga krim, serta berbagai jenis asam lemak jenuh dan juga tak jenuh yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, misalnya pada susu formula bayi, lemak ini juga berasal dari campuran minyak nabati seperti minyak sawit, minyak bunga matahari, atau minyak kelapa yang dikombinasikan dengan lemak susu atau lemak terstruktur. Untuk selanjutnya ada dalam bentuk produk kue atau roti. Nah, sumber lemak utama pada produk roti dan kue ini meliputi dari mentega, margarin, shortening, lemak nabati terhidrogenasi, dan juga berbagai minyak nabati seperti minyak kanola, minyak sawit, atau minyak bunga matahari. Nah, karena dalam produk roti atau kue ini terdapat banyak sekali sumber lemak, sehingga untuk konsumsi yang berlebihan ini juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang terakhir di sini ada sumber lemak di makanan ringan. Sumber lemak dalam makanan ringan ini bisa berupa lemak sehat tak jenuh tunggal ataupun ganda dari bahan-bahan seperti kacang-kacangan, alpukat atau minyak zaitun, dan juga ada pun lemak jahat yang jenuh dari makanan olahan yang digoreng ataupun dipanggang. Nah, lemak sehat sering ditemukan pada cemilan seperti kacang-kacangan, keripik alpukat, dan smoothie dan tambahan biji-bijian. Sebaliknya untuk makanan ringan yang terdapat minyak jahat yang mengandung lemak jahat,
itu meliputi keripik kentang, kue kering, dan berbagai olahan yang mengandung margarin. Next. Nah, di sini juga terdapat inovasi dan juga sumber alternatif. Sumber protein dan lemak alternatif ini mulai dikembangkan. Yang pertama di sini ada larva black soldier fly, atau di sini sudah ada gambarnya yang berupa larva hewan larva. Nah, ini kandungan lemaknya yang terdapat dalam hewan larva ini dapat diatur melalui jenis pakan dan juga menawarkan potensi sebagai sumber lemak berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tepung biji okra. Tepung biji okra sendiri ini menunjukkan potensi sebagai bahan pangan rendah lemak. Selain itu, makanan-makanan organik cenderung memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan yang konvensional. Gitu. Karena mencerminkan kesadaran konsumen akan kualitas nutrisi. Selanjutnya, pengendalian konsumsi lemak memerlukan pengendalian holistik yang mencakup yang pertama ada edukasi. Edukasi di sini artinya untuk setiap makanan kita perlu membaca label nutrisi yang tertera pada label makanan tersebut. Jadi untuk apapun yang kita konsumsi itu bisa diatur sedikit dan banyaknya begitu, agar badan juga tetap sehat. Yang kedua ada regulasi. Regulasi ini mencakup pada pelabelan yang akurat dan juga kebijakan pangan yang berbasis bukti. Dan yang ketiga ini ada inovasi. Inovasi di sini maksudnya ialah pengembangan sumber pangan alternatif, kesadaran konsumen dan kolaborasi berbagai pihak ialah kunci untuk menciptakan pola makan yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah aspek kesehatan lemak. Nah, beberapa aspek kesehatan lemak yang pertama yaitu pentingnya lemak untuk kesehatan. Lemak adalah zat gizi penting yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Konsumsi lemak perlu dikelola dengan baik untuk mencegah penyakit, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Setelah itu ada jenis-jenis lemak itu ada lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik itu terdiri dari lemak yang tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, serta omega 3 dan omega 6. Nah, sumbernya itu bisa dari ikan yang berlemak, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian. Manfaatnya untuk menurunkan kolesterol LDL, mendukung kesehatan jantung. Nah, selain ada lemak baik, tetap ada lemak jahat yang meliputi lemak trans dan kelebihan lemak jenuh. Sumbernya yaitu seperti makanan olahan, gorengan, daging berlemak, produk susu tinggi lemak, dan risikonya untuk meningkatkan kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung. Yang ketiga, ada dampak konsumsi lemak berlebihan. Nah, dampak konsumsi lemak berlebihan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL, memicu obesitas dan gangguan kardiovaskular, serta konsumsi lemak tinggi juga berkaitan dengan penyakit jantung, meskipun hasil penelitian bisa bervariasi. Rekomendasi asupan lemak harian. Untuk lemak itu baiknya 20-35% dari total kebutuhan kalori harian. Untuk lemak jenuh kurang dari 10% kalori, lemak trans seminimal mungkin, dan disarankan mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh untuk kesehatan jantung. Nah, ini untuk makanan yang bisa dihindari atau dibatasi untuk menjaga asupan lemak jenuh dan trans tetap rendah. Ada gorengan dan makanan cepat saji, mentega, margarin padat, shortening, kue biskuit, dan cemilan kemasan sering mengandung lemak trans tersembunyi dan daging berlemak tinggi serta kulit ayam. Untuk kesimpulannya, lemak merupakan salah satu makronutrien penting dalam bahan
pangan yang berperan besar dalam mendukung fungsi biologis tubuh dan memberikan energi. Secara kimia, lemak terdiri dari trigliserida, yaitu senyawa ester antara gliserol dan asam lemak yang memiliki berbagai bentuk dan sifat tergantung pada struktur kimianya. Perbedaan antara lemak, minyak, dan lipid penting dipahami dalam kajian kimia bahan pangan karena masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda. Dengan memahami klasifikasi serta sifat kimiawi lemak, kita dapat mengelola penggunaannya dalam makanan secara lebih sehat dan efisien. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan dari teman-teman kelompok lain jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Silakan. tadi kan di kelompoknya Mbak Salsa ini di bagian jenis klasifikasi lemak, di bagian poin 3 asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA, itu kan disebut adanya asam linoleat, asam apa ini, alfa linolenat ya, omega 6 atau omega 6, omega 3. Terus juga Mbak Salsa tadi, bagiannya Mbak Salsa menyebutkan terkait omega 3 sama omega 6. Nah, saya tuh masih bingung ya. Sebenarnya omega tuh dia seperti apa sih? Kok dia tuh kayak kayak kita tuh kok butuh yang namanya omega tuh kenapa? Emang dia seperti apa? Entah itu dari bentuknya atau susunannya atau gimana? Boleh minta tolong dibantu untuk memahamkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok lain, silakan. Silakan kelompok lain ada pertanyaan. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kelompok presentasi, silakan dijawab. Atau mungkin perlu diskusi dulu dengan teman-teman, silakan. Mungkin izin menjawab dulu ya, Bapak. Nanti juga bisa ditambahin teman-teman Iya. bahwa apa sih itu omega? Omega sendiri ialah jenis lemak sehat yang penting untuk kesehatan jantung, otak, dan juga imunitas tubuh. Nah, fungsinya sendiri, fungsi di dalam sel, asam lemak omega ini memiliki struktur yang bengkok sehingga mempengaruhi fluiditas membran sel dan cara protein membran bekerja yang kemudian mempengaruhi fungsi sel secara keseluruhan. Nah, omega atau omega 3 ya biasanya biasa disebut asam lemak omega 3 ini itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan harus didapat dari makanan seperti ikan berlemak, contohnya ada salmon dan lain-lain, dan makrel apa sih judulnya? Dan juga terdapat pada biji chia, biji rami, dan juga alpukat.
Nah, kegunaannya meliputi untuk menjaga fungsi jantung, menurunkan trigliserida, dan juga mendukung perkembangan otak. Dan juga dapat meringankan gejala peradangan seperti radang sendi. Gitu. Nah, Baik. omega 3 ini juga asam lemak tak jenuh ganda yang tubuh tidak bisa memproduksi ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi harus diperoleh dari makanan. Mungkin ada tambahan? Baik, saya izin menambahkan dari Mbak Winda. Nah, omega itu tuh dalam kimia itu gimana sih? Nah, dalam kimia lemak atau asam lemak tak jenuh, omega itu dipakai untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap pertama dari ujung rantai karbon. Ujung yang disebut omega, nah itu tuh ujung metil CH3 gitu loh, dari molekul lemaknya. Jadi omega itu kayak untuk menunjukkan posisi ikatan rangkapnya gitu. Nah, gitu. Nah, kalau omega 3 itu artinya ikatan rangkap pertama itu berada di karbon ketiga dari ujung omega atau ujung metil tersebut. Nah, contohnya tadi mungkin sudah ada seperti asam alinolenat. Nah, itu yang terdapat pada ikan laut, biji chia, dan minyak biji rami. Nah, kalau omega 6 itu artinya apa? Berarti ikatan rangkap pertama itu berada di karbon ke-6 dari ujung omega. Seperti itu. Singkatnya itu omega dalam bentuk lemak itu tuh singkatnya tuh posisi ikatan rangkap dari ujung metil gitu. Bukan angka aja tapi menentukan cara lemak itu bekerja di tubuh, apakah menenangkan peradangan kayak omega 3 atau menstimulasi kayak omega 6 gitu. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Baik, Mbak Ana, mungkin jawaban dari kami cukup atau masih ingin berdiskusi lagi? Oke, sudah cukup. Terima kasih ya. Baik. Izin bertanya, Mbak. Di materi karbohidrat kemarin itu kan ada yang namanya diet keto kan. Diet keto itu menurut yang aku baca itu dia tentang memperbanyak makanan tinggi lemak, terus sedang protein dan sangat rendah karbohidrat. Nah, itu menurut teman-teman apakah dia itu aman dikonsumsi dalam waktu jangka panjang? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.